Selamat berjumpa dalam acara channel religius di YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, kini kita memasuki hari kelima di tahun 2021. Mari kita lanjutkan peziarahan permenungan kita dengan merenungkan bacaan-bacaan yang diambil dari kalenderium liturgi pada tanggal 5 Januari 2021. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Yohanes mengajak kita semua, anak-anak Allah, untuk saling mengasihi, karena hakikat Allah adalah kasih. Maka anak-anaknya pun harus saling mengasihi. Kasih itu harus menjadi tanda kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, seruan Rasul Yohanes ini menjadi salah satu wujud identitas pengikut Kristus. Kalau disebut soal kasih, maka pikiran kita dan daya nurani hati kita pasti tertuju kepada Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus adalah Sang Kasih yang hidup, yang dikirim oleh Allah Bapa untuk manusia. Oleh karena itu, sebagai anak-anaknya pun harus mengikuti contoh atau teladan dari Sang Ayah, yakni Allah Bapa yang adalah Sang Kasih, dan kasih itu hadir dalam diri putranya Yesus Kristus. Maka selalu saya mengatakan, di mana ada kasih, di sana ada Kristus. Ubi est caritas, ibi est Deo. Statement ini menggambarkan bahwa ketika cinta kasih itu bertumbuh dan berkembang, maka di situ Anda menghadirkan Yesus Kristus. Tetapi kalau yang ada adalah konflik, permusuhan, maka bukan Kristus yang dihadirkan. Orang Katolik terkenal dengan orang yang penuh dengan kesabaran. Ketika terjadi kebakaran gereja di mana-mana, orang Katolik tidak pernah membalas dendam untuk membakar. Tidak pernah. Karena kita memiliki landasan kasih. Oleh karena itu, hiduplah dalam semangat kasih supaya kita semua layak disebut sebagai anak-anak Allah. Sementara dalam bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar sini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata,
5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi dari pesan firman Tuhan Yesus pada hari ini. Yang pertama, karena tergerak oleh hati yang penuh dengan semangat kasih sebagai prototipe pelaksanaan kasih sebagai orang-orang Katolik, maka Yesus memberikan kepada mereka pengajaran tentang banyak hal. Semuanya dilandasi oleh semangat kasih. Dan dalam perjalanan, hari sudah mulai malam. Dia tantang kepada para murid, kalian tolong memberitahu kepada mereka, hari sudah mulai malam. Bagaimana reaksi kalian? Mereka sangat senang. Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Betul Tuhan Yesus, hari sudah mulai malam. Minta deh, please deh Tuhan Yesus, suruhlah mereka pergi supaya mereka bisa membeli makanan dan minuman di kampung dan desa di sekitaran sini. Karena di tempat kita berada ini tidak ada warung makan, tidak ada toko kelontong, tidak ada orang menjual makanan dan minuman. Wah, Yesus rupanya umpannya kena. Justru kalian tidak memiliki semangat kasih. Justru kepada kalianlah saya memberikan tugas, tunjukkanlah semangat kasihmu itu. Kamulah yang harus memberi mereka makan. Mereka terkejut. Bagaimana mungkin Tuhan? 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan. Kami memberi mereka makan. Sementara yang ada pada kami hanya 200 dinar. Bagaimana bisa membeli roti untuk sekian banyak orang? Yesus balik bertanya kepada mereka, ada berapa banyak roti yang ada padamu? Please periksalah. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lagi-lagi Tuhan Yesus menunjukkan semangat kasihnya itu. Mari, bawalah kemari. Di dalam nama Allah Bapa, kuasanya bekerja. Maka rubahlah, perbanyaklah roti dan ikan ini supaya bisa dibagikan kepada sekian ribu banyak orang ini. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Yesus memerintahkan mereka kedua. Sekarang tugas kalian yang kedua. Suruhlah mereka duduk per kelompok-kelompok. Bisa saja per komunitas basis gerejani atau per lingkungan. Lalu bagilah mereka makanan itu. Dan puji Tuhan, terbagilah makanan itu. Dan sungguh luar biasa, kepada mereka semua makan sampai kenyang. Lalu tugas yang terakhir adalah kumpulkanlah potongan-potongan sisa itu. Dan terkumpul potongan sisanya 12 bakul penuh
belum termasuk sisa ikan. Mengapa 12 bakul penuh? Karena bangsa Israel ada 12 suku. Oleh karena itu, satu suku dapat satu bakul sebagai bukti wujud kasih dari Allah Bapa kepada masyarakat umat manusia. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, beginilah ciri hidup orang Katolik. Kasih yang menggerakkan kita untuk bertindak. Kalau ada kasih, di sana ada Tuhan Yesus, maka mujizat pun segera terjadi. Percayalah, Tuhan kita Maha Kasih. Amin.